atau dari tangannya mungkin, ia akan keluar yang baik, karena itu adalah gambaran dari hati dan pemikiran yang jernih. Beliau mengajarkan kami tentang Pajajar, Siliwangi, Bocah Angon, Satria Piningit, semuanya ada di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami, salam takdim kami kepada guru-guru, sahabat-sahabat spiritualis bangsa dan setanah air. Terima kasih sudah menonton video-video kami dari awal hingga saat ini. Pada sahabat-sahabat semua kami selalu doakan semoga kebaikan sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video sebelumnya kami sempat menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua terkait harta warisan Pajajaran. Namun di dalam video kali ini kami izin untuk memberikan informasi pesan dari anak batin untuk sahabat-sahabat semua. Di dalam video kali ini kami akan mencoba menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua hubungan antara Bocah Angon atau Satria Piningit dengan Pajajaran. Saksikan videonya sampai selesai. Beliau anak batin menyampaikan kepada kami bahwa Pajajaran yang dulu bukan Pajajaran yang sekarang, atau Pajajaran yang sekarang bukanlah Pajajaran yang dulu. Pajajaran hebat, mantap, ya. Tentara Pasundan mantap, ya. Nah, kita analogi kenapa golok itu tajam. Baik, kita tidak membahas goloknya, tapi kita membahas bajanya dan tata cara baja itu menjadi tajam. Pajajaran yang sekarang itu lebih kepada menjajar-jajar atau menata-nata. Menata-nata apa? Menata-nata diri kita sebagai manusia. Karena kita sebagai manusia dititipkan 4 kekuatan besar. 4 kekuatan besar dalam diri kita itu apa? Hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan. 2 terlihat dan 2 yang tidak terlihat. Yang terlihat, ucapan, bisa didengar oleh orang lain. Perbuatan bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Yang tidak terlihat, 2 yang tidak terlihat adalah hati dan pemikiran. Jika kita sudah bisa menjaga 4 kekuatan besar dalam tubuh kita, berarti sudah bisa menjajar-jajar atau menata-nata, lebih tepatnya menata diri, dan kita bisa menjadi raja yang bisa menjadi Bocah Angon. Maka itulah Bocah Angon versi anak batin, atau bisa disebut ratu adil. Adil di situ artinya lebih bijak dalam berpikir, berbicara, perilakunya, menjaga kehormatan kaum wanita ketika dia sudah menjadi suami. Dan jika wanita bisa menjaga kehormatan suaminya, karena kita semua akan mempertanggungjawabkan 4 kekuatan besar tersebut sesuai dengan agamanya masing-masing. Jika memang Bocah Angon sudah muncul dan sekian persen Bocah Angon, maka negara ini akan aman, akan subur. Itu menurut versi syariat. Tapi kalau versi pewaris Pajajaran itu sudah beda, ceritanya sudah beda. Dan sahabat-sahabat, jika mau masuk ke ranah tersebut, maka harus bertemu dengan beliau, anak batin. Harta Pajajaran tidak akan dibagikan sebelum manusia mengenal jati dirinya. Minimal 5% dari penduduk Indonesia sudah menjadi Bocah Angon.
Lalu kemudian bocah angon menurut versi anak batin itu seperti apa? Semua bisa menjadi bocah angon, kata beliau, baik laki-laki maupun wanita. Pada saat itu bocah angon hanya mengurusi kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadi di sini adalah kepentingan batin. Dia lebih sibuk mengurus dirinya sendiri daripada mengurus orang lain. Tentunya menjaga ucapannya, perbuatannya, hati dan pemikirannya. Itulah bocah angon yang sebenarnya. Ya, kalau untuk saat ini beliau lebih mengutamakan kepentingan umum. Itu lebih penting daripada kepentingan pribadinya untuk saat ini. Dan jika manusia masih zalim pada dirinya sendiri, ya pajajaran mau dibagikan kepada siapa? Ya harta pajajaran mau dibagikan kepada siapa? Tetapi ketika kita berperang melawan hawa nafsu sama kuatnya, maka bisa saja kita di posisi yang lemah, karena kita punya keinginan, punya perut dan lain-lain. Tapi kalau kita bisa menjaga akal, pikiran, hati dan ucapan serta perbuatan, sepertinya lebih ringan daripada kita melawan hawa nafsu. Karena apa? Karena kita menjaga 4 kekuatan besar dalam diri manusia. Itulah bocah angon yang sebenarnya versi anak batin. Lalu apa hubungannya dengan Satria Piningit? Oke, saya akan bahas. Satria itu hidup. Lawan dari Satria adalah pengecut atau pecundang. Semua orang berhak menjadi kesatria. Karena apa? Karena tugasnya untuk menjaga akal, menjaga hatinya, menjaga ucapan dan perbuatannya. Jangan sampai terpengaruh oleh hawa nafsu, dan bukan menjaga hawa nafsunya. Lalu kemudian Piningit itu dikasihi oleh Yang Maha Menghidupkan. Berbicara melawan hawa nafsu, tidak ada orang yang kuat, maka hanya seorang kesatrialah yang akan ditolong langsung dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut Piningit makanya sulit, karena dia bukan khodam, tapi hidup dengan Sang Maha Pemberi hidup. Satria itu hidup, Piningit itu yang menghidupkan. Jadi antara hidup dan yang menghidupkan, barulah di situ terjadi Satrio Piningit versi anak batin. Jadi kesatria itu hidup dan mengakui bahwa semua tidak terlepas dari perlindungan dan pengawasan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia tersebut taat dan patuh kepada Sang Maha Pencipta, beliau anak batin mengatakan kepada kami, beliau tidak pernah berbuat benar dan beliau tidak mau berbuat benar. Tapi karena beliau menyatakan bahwa ini dari pimpinan tertinggi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita manusia, sehingga beliau mau melakukan hal-hal yang baik, menjaga dirinya dengan menjaga akal, hati, ucapan serta perbuatan, sehingga tidak menyakiti orang lain. Karena pada hakikatnya menyakiti orang lain sama dengan menyakiti dirinya sendiri, karena sudah pasti ada perhitungannya nanti. Nah, bocah angon berarti Satria Piningit, karena dia mengakui dalam dirinya bahwa kalau lepas dari pertolongan dari Yang Maha Kuasa, maka ia akan dipengaruhi oleh iblis. Berbicaranya akan menyakiti orang, berbicaranya akan menyakiti orang lain, cara berpikirnya seolah-olah merasa paling hebat, sehingga bukan dari hatinya tapi dari hawa nafsunya yang keluar. Ya, gimana harta karun mau keluar kalau manusianya masih seperti ini?
di dalam manusianya masih ada aku. Beliau tidak mau mengambil karena mau dibagikan sama siapa. Nah, itulah yang diajarkan kepada anak batin oleh guru batinnya. Maka tugas kita sebagai manusia untuk menjaga 4 kekuatan besar, yaitu hati, akal, ucapan, dan perbuatan. Itulah pesan dari anak batin. Setiap orang berhak menjadi seorang kesatria. Saya analogikan kepada sawah. Kembali kita ke Bocah Angon. Kita, supaya sawah kita tidak dimakan oleh seekor domba, kita bukan menjaga dombanya, tetapi kita menjaga milik kita, yaitu sawah kita, ladang kita. Sawah kita apa? Hati, ucapan, pemikiran, dan perbuatan, supaya tidak diranjah oleh hawa nafsunya. Nah, itu pekerjaan kita sebagai manusia. Kan di dalam diri kita ada ruh dan jasad. Nah, kita mengucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan disepakati oleh pemikirannya. Itulah yang disebut syahadat. Yang kedua, harus dilaksanakan dengan amal perbuatan. Jadi kita menjaga akal, bukan menjaga nafsu. Ini adalah versi cara hakikat. Kembali lagi kepada ladang atau sawah kita. Sawah bukan diangon, tapi dijaga. Kalau diri kita sudah dipagar, artinya mempagar akal kita, mempagar hati kita, mempagar ucapan kita, perbuatan kita, berarti sudah menjadi manusia, supaya tidak diranjah oleh hawa nafsu. Jika kita sudah bisa menjaga diri kita dari hawa nafsu, maka kita sudah masuk ke tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan maksudnya adalah kita selalu dalam pengawasan Sang Maha Pemberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hatinya akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik jalan keluar adalah khairul zikrullah, sehingga kenikmatan dunia itu tidak seberapa dibandingkan dengan nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, apakah sudah menjadi seorang kesatria atau bocah angon jika di dalam dirinya tidak merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada manusia yang hebat, nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin mengucapkan hal yang tidak hebat. Cara berpikirnya, cara mengucapkannya, atau dari tangannya mungkin dia akan keluar yang baik, karena itu adalah gambaran dari hati dan pemikiran yang jernih. Beliau mengajarkan kami tentang Pajajaran, Siliwangi, Bocah Angon, Satria Piningin, semuanya ada di dalam diri kita. Yang kami ceritakan di sini hanya sebagian kecil saja. Untuk sahabat-sahabat semua, kalau memang bukan ini, kenapa harus marah? Dan ketika menyalahkan, terus yang mana yang benar? Yang benar yang mana? Itu pesan anak batin kepada kami, sahabat-sahabat semua. Kesimpulan dari video ini adalah, untuk mendapatkan harta Pajajaran, maka hilangkanlah aku di dalam diri kita, hilangkanlah rasa ego di dalam diri kita. Jagalah hati, ucapan, pemikiran, supaya sejajar, supaya selaras antara hati, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, ketika manusia sudah menyelaraskan 4 kekuatan besar itu, itulah bocah angon. Itulah Satria Piningin. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bagi yang sudah mensupport channel kami. Jangan lupa bagikan channel ini, bagikan video ini. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu apa yang selama ini dicari. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.